Dokter kita langsung saja terima penelpon pertama. Ini yang pertama dari Maumere, ada Ibu Maya. Selamat pagi Ibu Maya. Selamat pagi, Bu Maya. Corona, selamat pagi, Pagi, Bu Maya. Silakan Bu Maya. Begini, saya Ibu Maya ya, umur 57 tahun 6 bulan. Pasien dengan mamai sinistra, post kemoterapi, post MRS, post hormonal terapi, belum menjalani radioterapi. Belakangan ini ya, artinya belakangan pasca operasi setelah 1 tahun lewat, malam menjelang pagi kalau saya tidur, itu tangan-tangan saya terasa seperti bengkak, tapi tidak bengkak, seperti bengkak. Seperti bengkak, dan kemudian jari tangan itu kaku. Seperti kalau dia sudah dia kaku ya, berarti dia sudah kadang dia bengkok-bengkok gitu beberapa saat, lalu kemudian dia kembali lagi melentur. Nah, kalau pagi hari saya coba atasi dengan coba membuat kegiatan dia agak sedikit berkurang, lalu siang hari coba saya bantu dengan main kartu, ya terapi kartu ya, main kartu. Dan itu sangat membantu saya karena di situ saya bisa banyak tertawa dan itu tidak terasa bengkak-bengkak itu, dokter. Pertanyaan saya menghadapi situasi kondisi yang ada ini, apakah semua pasien kanker mengalami hal yang sama atau bagaimana ya, dok? Makasih. Makasih Bu Maya. Nanti kita akan jawab Bu Maya. Kita terima dulu telepon dari Pak Bambang di Solo. Selamat pagi Pak Bambang. Bagi saudaraku bangsa Indonesia. Pagi Pak Bambang, silakan Pak. Pertama, saya mengapresiasi Kompas TV yang setiap pagi ikut menyehatkan masyarakat di saat pandemi COVID-19. Terima kasih Pak Bambang. Pertanyaan saya adalah bahwa WHO menyatakan penyakit mematikan di dunia selain COVID-19 itu ada arteri koroner atau jantung, terus kemudian juga stroke dan saluran pernapasan, kemudian juga infeksi paru. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kondisi yang ada di Indonesia sekarang ini? Selain COVID-19, ini sebenarnya yang perlu diwaspadai oleh bangsa Indonesia itu penyakit apa saja dan harus dengan cara apa saja? Ini mestinya dokter corona juga sudah tahu lah artinya bagaimana tren penyakit yang berkembang di luar COVID-19. Nah, kemudian kaitannya dengan kita harus bekerja di rumah, belajar di rumah, saya melihat anak-anak ini kan kurang olahraga. Kemudian makanannya pun juga ada keterbatasan. Nah, sebenarnya olahraga yang bagaimana, yang ini yang perlu untuk menjaga daya tahan tubuh atau imun bagi masyarakat. Kemudian makanan-makanan yang penting bagi masyarakat. Ini kelihatannya sepele, diulang-ulang oleh masyarakat, oleh dinas kesehatan harus menjaga daya tahan tubuh. Akan tetapi sebenarnya bahasa yang untuk publik ini bisa dirasakan dan mudah dimengerti. Ini kira-kira yang bagaimana? Terima kasih Dokter Corona. Ya. Terima kasih Pak Bambang di Solo. Kita ada satu penelpon lagi, Dok. Ada ini Elenda di Bogor. Selamat pagi. Iya. Pagi Bu. Ya pagi. Silakan. Saya mau bertanya. Silakan Bu. Saya bulan suka keluar gitu, dok, kayak darah, terus katanya ketuban saya itu kotor, gimana tuh supaya ketuban saya bersih? Ibu Elenda hamil ya? Iya, kandungan 9 bulan. 9 bulan. Permasalahannya apa atau keluhannya apa? Keluhannya ketuban saya itu kotor, terus suka ngepel gitu, dok. Suka apa Bu? Tadi agak terputus-putus teleponnya. Flek ya? Flek darah, terus ketuban saya itu kotor, dok, pas di USG. Oke, baik. Ada flek darah begitu ya, dan dikatakan ketubannya kotor. Baik, terima kasih Bu Elenda di Bogor. Kita akan jawab nanti oleh Dokter Corona. Kita ke pertanyaan dari Bu Maya dulu ya dok. Mengenai apakah semua pasien kanker ini mengalami apa yang dialami oleh Bu Maya ini di usia 57 tahun ini Bu Maya? Iya. Jadi kalau yang kondisi yang dikeluhkan oleh Bu Maya itu memang tidak semua ya, tidak semua. Dan apakah terkait dengan kondisi yang sekarang Bapak ini juga tidak juga. Jadi memang pada pasien-pasien yang kanker payudara itu pada beberapa kasus ada kondisi di mana kelenjar limfe juga ikut tertular atau terpengaruh dari kanker mamanya ini. Nah, tergantung dari dia tahap berapanya.
Dan saya kira yang dilakukan oleh Bu Maya sudah baik, melatih secara rutin ya tangan kiri, dan kalaupun memang dirasakan sangat nyeri dan memang benar bengkak, memang harus diperiksa lagi itu di rumah sakit untuk memastikan apakah ada penjalaran ke lokasi lain ya, karena yang kanker mama ini yang ditakutkan kan penjalaran ya, atau istilahnya metastase ke organ lain. Nah ini yang perlu diekspor ya lebih lanjut gitu. Tapi pada saat itu dilakukan, yang paling dilakukan oleh Bu Maya udah bagus saya kira untuk latihan tangan secara teratur, itu bisa diteruskan tuh yang Bu Maya, udah bagus. Oke, tapi kalau sama sekali hilang mungkin tidak bisa juga ya dok ya, tidak ada cara untuk menghilangkan itu tadi Iya, rasa bengkak itu sama sekali. betul. Oke. Jadi memang harus diperiksa apakah memang betul hanya karena keluhan ototnya saja yang tidak ada kaitannya dengan kanker mamenya atau kanker payudaranya, atau memang harus memang ada ininya kaitannya. Nah ini yang perlu dieksplor lebih lanjut sebetulnya gitu. Oke, baik. Jadi Bu Maya, saran dari dokter corona diteruskan saja begitu, atau mungkin bisa aktivitasnya itu ditambah lagi mungkin gitu ya dok ya, untuk lebih hati lagi ya. Atau memang kalau keluarnya memburuk, ya bisa memastikan ke rumah sakit ya, nanti biasanya akan diperiksa ronsen dan macam-macam. Baik, kalau memburuk harus diperiksakan. Kita ke penelpon Pak Bambang tadi yang sudah menanya mengenai bagaimana kondisi di Indonesia. Ini mungkin secara umum gitu dokter corona, walaupun kita saat ini sibuk dengan kondisi COVID-19, kita tahu bahwa TBC dan bahkan sampai demam berdarah pun masih ada beberapa daerah yang mewabah gitu. Singkat saja mungkin dokter, apa yang harus tetap menjadi perhatian walaupun fokus kita pada COVID-19, tapi masih banyak hal yang harus diperhatikan oleh tiap-tiap kita, Bapak Ibu di rumah, untuk anak-anak juga, agar terus waspada jangan sampai juga justru lengah terhadap penyakit lainnya. Ya, jadi kalau di Indonesia memang yang tertinggi adalah serangan jantung ya, stroke, kemudian trauma juga karena kecelakaan itu juga tinggi. Ya. Jadi sebetulnya pada saat wabah ini pun saya kira juga pada kondisi aktivitasnya udah mulai banyak ya, udah mulai meningkat. Betul. Apalagi di lalu lintas ya, tentunya jangan sampai tetap ya kembalilah, jangan sampai abai terhadap keselamatan di jalan raya, misalnya tetap pakai helm, bukan berarti ada COVID terus tambah nggak pakai helm ya, seperti itu. Banyak dok yang Mematuhi rambu-rambu gitu ya. banyak yang cuma pakai masker tapi nggak pakai helm dok. Itu makanya. Padahal yang kena nanti kan kepalanya juga gitu ya. Nah, terus kalau untuk yang terkait dengan jantung, stroke itu pada pasien-pasien dengan yang punya tekanan darah tinggi ya. Kemudian ini harus rutin kontrol dengan kencing manis gitu. Jangan sampai ketakutan untuk ke rumah sakit itu akhirnya menghalangi untuk meminum obat secara rutin karena obatnya habis, atau kalau enggak malah beli sendiri. Ini malah bahaya ya gitu, karena dosis kemudian ini kan nanti akan ditentukan oleh dokter kapan harus naik dosisnya, kapan harus turun. Nah jadi rutinitas atau ketertiban dan disiplin dalam meminum obat secara rutin ini juga perlu diperhatikan. Kemudian untuk yang merokok ya udahlah stop aja ya. Ini juga kan bukan cara hidup yang bersih dan sehat. Apalagi di era sekarang juga yang merokok ini juga rentan juga kena COVID, selain untuk yang sebelumnya rentan kena penyakit jantung, ya kan? Lagi, sekarang ada COVID lagi. Apes deh gitu ya. Jadi mending dikurangin atau berhentilah. Lebih baik berhenti sama sekali. Nah, jadi nanti akan mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke gitu ya. Itu sih secara umum. Itu kalau untuk yang makanan sehat tadi ada pertanyaan juga makanan ya. Dan olahraga. Olahraga itu kalau anak di rumah ya kan, olahraga tidak harus keluar rumah ya. Sebetulnya bisa di kamar, bisa di teras gitu ya, di udara bebas ya gitu. Jadi artinya cukup olahraga selama 15 sampai 30 menit gitu ya. Kemudian cari kalau bisa memungkinkan yang pas ada mataharinya gitu ya. Jam 9 sampai jam 11 gitu ya, antara sekitar situ, atau jam 8 atau sampai jam 10. Jadi pada saat matahari bersinar itu bisa olahraga di ruang terbuka gitu selama 30 menitan gitu ya. Ringan-ringan aja, yang penting berkeringat. Kemudian nadi sudah naik sampai di atas 100, itu sudah cukup selama itu rutin dilakukan ya. Tapi kalau malas ya bisa masih dalam rumah. Kalau makanan sehat ya makanan yang bergizi ya, seimbang gitu. Nah itu ada, artinya jangan jeroan itu juga dikurangin gitu ya.
Jadi harus seimbang Oke. untuk yang makanan. Saya mau tanya sedikit, dokter sebagai salah satu kepala juga di rumah sakit ya, kepala IGD di Muhammadiyah Lamongan, yang jarang yang kita sadari adalah dengan meningkatnya kasus COVID-19, kasus-kasus penyakit lain ini tidak menurunkan, dok. Penyakit jantung yang datang ke dokter, Masih. cuci darah dan lain-lain, semuanya tetap tinggi, tetap di tingkat yang mengkhawatirkan. Sementara datanglah gelombang mereka yang mungkin memeriksakan diri ataupun positif COVID-19. Bagaimana situasinya di rumah sakit, dok? Mungkin Anda juga bisa menceritakan, penuhkah rumah sakit terutama karena pasien lama tetap harus berobat, sementara datanglah pasien-pasien baru COVID-19 yang juga berbondong-bondong? Iya, memang justru kunjungan ini lebih menurun ya dibanding dengan masa sebelum wabah, karena sekarang orang betul-betul sangat berhati-hati mau ke rumah sakit. Dan memang di satu sisi akhirnya yang betul-betul gawat yang ke rumah sakit ya, yang sekarang. Kalau dulu kan nggak bisa tidur aja ke UGD gitu ya. Nggak bisa tidur ke UGD gitu ya, terus demam sedikit ke UGD. Nah sekarang enggak gitu ya, jadi betul-betul yang parah, dan memang masih banyak pasien-pasien jantung, bahkan sayangnya memang justru pasien-pasien yang jantung, kemudian pasien yang rutin cuci darah, kemudian ini terkena COVID ya, itu juga cukup banyak gitu. Mereka terkena infeksi di paru-paru gitu ya, dan yang kemudian jantung, kemudian bahkan ada yang stroke. Kemudian pada saat kita lakukan pemeriksaan, loh ini kok paru-parunya ada infeksi, kita cekkan serologi tes, ternyata memang reaktif. Jadi memang sebetulnya pasien-pasien yang istilahnya kita komorbid ya, ini juga cukup banyak yang kena COVID gitu. Cuman memang sayangnya pemahaman masyarakat ini yang mungkin perlu lagi ya memahamkan bahwa sebetulnya ini tidak usah rumah sakit untuk mengcovid-covidkan. Memang kita selalu betul-betul memilih ini yang bisa di perawatan biasa atau memang harus di ruang isolasi. Karena bagi kami itu juga berat loh kalau untuk dirawat di ruang isolasi, karena konsekuensinya kan berat ya, pakai APD, isolasi segala macam. Jadi sebenarnya kami lebih bahagia kalau tidak COVID, sebetulnya lebih ringan buat kami. Iya. Kita jawab pertanyaan dari Ibu Elenda di Bogor tadi, 9 bulan, kehamilan 9 bulan, ada flek yang terjadi, dan apakah ini tanda juga bahwa air ketubannya kotor? Silakan, dok. Iya, ketuban kotor itu tanda awal atau memang bagian tanda dari infeksi ya. Apalagi sudah ada flek ya. Saya kira Bu Enda ini nanti harus segera kontrol ya ke bidan atau ke dokter kandungan gitu. Apalagi usia 9 bulan. Gitu, nanti apakah itu nanti harus diperiksa betul ada infeksi atau apakah fleknya ini cukup membahayakan, karena ini saya kira kondisi yang cukup urgent gitu, sehingga segera kontrol saja, karena memang tidak ada usaha selain kontrol ya menurut saya. Supaya nanti bisa segera dipastikan apakah ini memang harus dilahirkan saat ini ataukah memang cukup istirahat di rumah gitu untuk pembatasan aktivitas gitu. Nanti biar dilihat tergantung dari USG-nya. Jadi USG-nya apakah bayinya ini cukup baik gitu, masih gerakannya masih oke, atau nanti dilihat apakah ada tanda-tanda stres pada janinnya. Nah ini yang harus diperiksa gitu ya, di rumah sakit atau di poliklinik atau di poliklinik spesialis ya. Dokter. Berarti, tapi sejumlah tanda ini menurut dokter sudah menjadi sesuatu yang mengharuskan Ibu Elenda untuk segera memeriksakan diri ya? Iya. Baik Bu Elenda, mungkin selengkapnya Anda langsung saja menemui bidan ataupun dokter spesialisnya, karena kondisinya seperti sudah digambarkan oleh Pak Dokter Corona tadi. Dokter Corona, terima kasih banyak atas waktunya sekali lagi dan juga atas bantuannya juga menjawab sejumlah pertanyaan dari pemirsa kami. Kami doakan semoga Dokter Corona juga sehat terus dalam bertugas, dok. Amin, terima kasih Mas. Terima kasih dokter, kita ketemu lagi lain kali.